Halo Dim, Selamat siang. selamat siang. Udah makan belum nih? Baru aja makan. Baru aja makan. Ini buat teman-teman yang lagi menyaksikan Instagram Live siang ini, silakan sambil makan siang, Mm-mm. sambil nyemil-nyemil, Minum vitamin jangan lupa. minum vitamin, betul. Dan juga cuci tangan. Betul. Bentar, gue harus ngepin tulisan ini nih. Wow. Gimana cara yang ngepinnya sih? Oh, Ada ini. caranya. Bisa. Ada. Nah, Oke, selamat siang teman-teman yang baru bergabung di Ngobrol Chaos dari rumah. ngobrol chaos corona. Nama gue Dimas. Aduh. Sorry nih. Waduh, insiden. Gue belum ada ini nih. Belum ada, apa namanya? Tripod. Tripod. Berarti harus kayak Soleh nih. Harus kayak Soleh Solihun nih. Ya, jadi siang ini kita ngobrol bersama Iga Mas Hardi. Yes. Mengenai dampak wabah corona terhadap pelaku musik dan bagaimana harusnya menyikapinya. Mm-hmm. Ini berarti udah di bulan ini sih ya sebenarnya baru mulai yang Betul. Walaupun sebenarnya udah kasusnya dari Januari, tapi di Indonesia sendiri benar-benar dampaknya di industri musik terutama itu mulai banyak acara-acara yang ditunda. Lu berarti gue mau intermezzo dulu boleh? Oh boleh dong, silakan dong. Ini sebenarnya gue juga baru ngeh gara-gara waktu itu gue di bulan Januari tuh gue lupa sekitar tanggal 26. Itu kan gue habis pulang dari LA. Nah ini yang ngingetin juga teman gue. Ini lumayan bikin. Lo parno dikit. Parno dan alhamdulillahnya gitu gak kenapa-napa. Karena di tanggal 26 itu kalau nggak salah gue balik. Pokoknya gue lupa tanggal berapa. Itu satu hari sebelum outbreak. Jadi dan ketika gue pulang dari LA itu sekitar tanggal 20-an Januari. Nah itu gue transit di Jepang waktu itu kan. Dan itu emang banyak banget turis-turis dari mainland. Dan gak lama setelah itu tiba-tiba corona outbreak. Dan gue gak ngebayangin kalau misalkan ternyata gue sama teman-teman gue dan rombongan itu ada di hari yang sama. Itu bisa aja gue kena gitu. Dan sampai itu lumayan kayak anjing itu nyaris cuy. Nyaris, berarti outbreak yang di Cina ya? Iya, outbreak di Cina. Dan itu kan yang pertama kali, iya benar-benar. Iya, yang pertama kali di bulan Januari itu. Dan pas lagi pada trip itu emang lagi rame banget orang dari mainland dari China. Itu gokil sih. Dan untung gak kenapa-napa. Iya. Gila, gue juga bulan Februari sempat traveling juga keluar dan itu udah gawat sih. Maksudnya di airport tuh semua orang udah pakai masker. Aduh. Dan gue transit di Hong Kong juga ya gitu juga. Wah deket nih. Iya. Itu juga nggak apa-apa lah. Iya, dan gue ngerasain sih kalau kemarin di bulan Maret tuh akhir-akhir Februari itu gue mulai kontak-kontak buat efek rumah kaca yang event-event yang di Maret udah mulai mempertanyakan lagi nih jadi apa enggak nih, soalnya makin gawat kan gitu situasinya. Dan akhirnya beberapa acara emang udah cancel, udah mundur, ditunda. Beberapa waktu itu malah dari efek rumah kaca sendiri waktu itu malah kami yang inisiasi yang emang ini mendingan acaranya ditunda aja gitu. Waktu itu kita
kebetulan pengisi acara Efek Rumah Kaca sendiri gitu. Jadi mereka akhirnya bisa, walaupun sebenarnya mereka SOP-nya sih sebenarnya mereka ya kayak dicek suhu gitu. Terus habis Tetap itu aja lah. iya, tapi kan itu nggak mengurangi, ya maksudnya mengurangi resiko, tapi ya tetap tinggi lah resikonya gitu. Nah, kalau dari pengalaman kemarin, lu gimana tuh gak? Maksudnya mulai selama memasuki Maret itu? Banyak lu, ya, jadi emang banyak, udah pasti sih sebetulnya kasusnya paling sama teman-teman yang lain juga, termasuk juga dengan teman-teman Efek Rumah Kaca, di mana emang satu persatu eventnya berguguran ya, karena emang urusan corona ini, dan emang apa ya, semakin hari kan udah semakin apa ya, eskalasinya lumayan serem sih, karena dari awal kita bulan Februari ke Maret itu, Februari itu kan kayak gak ada apa-apa, Maret awal juga masih agak-agak masih yang ya orang masih bisa keluar, tapi lama-lama cukup dengan waktu 1-2 minggu akhirnya jadi kondisi yang sangat-sangat serius. Dan kalau dari Bara Suara sendiri, ya kita mau nggak mau dalam artian mesti mikirin keselamatan orang banyak, satu, dan kedua mesti mikirin keselamatan diri sendiri, udah itu aja sih. Jadi emang begitu di cancel, satu hal lagi, ini kan kondisi yang benar-benar baru ya, Dim. Maksudnya kita sebagai anak band tuh nggak pernah seumur hidup ngalamin hal ini tuh, nggak pernah betul. gitu. Termasuk juga dengan teman-teman di bisnis yang lain, seluruh dunia lah, kita nggak pernah gitu ngalamin virus outbreak, terus kemudian kita mesti dikarantina. Jadi ini situasi yang benar-benar baru, kita semua nggak tahu mesti ngapain, dan pada akhirnya yang apa namanya, yang kita bisa lakukan adalah mensiasati keadaan dengan cara yang sesederhana mungkin gitu. Kayak misalkan akhirnya banyak live session dari rumah, dan banyak musisi yang juga akhirnya berkolaborasi dan bikin diskusi kayak gini untuk nyari solusi sama-sama, karena sampai hari ini gue juga belum tahu apakah kita bakal ketemu solusi kah atau apa ya. Makanya akhirnya kita ngobrol nih, jadi ini salah satu caranya juga sih untuk kita brainstorm, dan mungkin teman-teman yang nonton juga bisa ikutan, bisa tahu keadaannya juga gitu. Iya, sebenarnya nih yang tadi lo bilang sih benar, ini pertama kalinya mungkin di abad ini sih yang memang global, pandemi global, dan efeknya memang sangat semua ke seluruh aspek ya, nggak hanya musik gitu, tapi musik memang cukup kerasa telak langsung, karena apalagi yang offline ya, itu yang offline tuh harus stop mau nggak mau gitu. Kemarin gue sempat ada diskusi juga sama Wendy, itu ada Wendy juga tuh baru gabung. Wendy, ada Ucup, dia juga kemarin, Wendy kasih tahu bahwa di koalisi seni juga kemarin sempat survei gitu di Jakarta sendiri, kalau salah 38 kasus 38 konser yang batal gitu. Nggak tahu tapi yang di luar Jakarta gimana gitu. Nah itu memang kemarin sih teman-teman promotor gitu juga pusing sih, masih pusing juga sampai sekarang. Sekarang jadinya mungkin trial error gitu ya, misalnya ya ini kita coba, mungkin kalau teman-teman yang nyimak di Live IG ini udah sering sekarang melihat musisi-musisi mulai live Instagram dari rumahnya, atau memang brand-brand udah mulai bikin acara, atau media bikin acara live session gitu. Nah menurut lo itu solusi terbaik untuk sekarang atau gimana Kak? Kita yang jelas sampai hari ini kita nggak punya solusi terbaik ya, karena solusi terbaik itu cuman nggak ada ya gitu. Menurut gue ini solusi yang paling apa istilahnya ya, yang paling adaptif sama keadaan sekarang gitu. Karena apakah dibilang solusi terbaik, ini kan masih muda banget juga ya, Dim. Maksudnya kita baru ngalamin ini dalam kurun waktu di bulan yang sama nih, di bulan Maret. Mungkin solusi terbaik gue sampai sekarang sih belum bisa bilang. Cuman yang jelas ini adalah salah satu geliat yang emang yang emang lagi, ya kayak lo bilang tadi, kita lagi ngetes semua metodenya aja nih, mana yang nanti muncul jadi yang paling efektif. Nah itu baru kita tahu mungkin dalam waktu 3-4 minggu ke depan mungkin. Tapi yang jelas yang sekarang menurut gue, kita sama-sama nggak punya solusi yang kita nggak punya solusi yang absolut nih tentang keadaan ini, karena kondisinya juga sangat-sangat fluktuatif, terus
apa ya, berganti-ganti tiap terus tiap berganti-ganti, hari ya. kita nggak punya kepastian gitu. Bahkan untuk kepastian tanggal aja kita nggak punya, kapan kita bisa mulai melakukan aktivitas Iya. di luar tuh kita nggak punya. Jadi kalau Iya. menurut gue yang sekarang dilakukan musisi-musisi adalah memang sangat reaktif gitu ya, dalam artian ada teman-teman yang tadinya sebagai session player gitu, salah satunya teman gue namanya Ibrani Pandean gitu, akhirnya dia bikin satu hashtagnya dia reguleran di rumah aja, dan di situ di mana dia ngasih QR code, QR code yang akhirnya orang bisa Buat donasi. bisa apa namanya bisa nyumbang, dan itu buat donasi. Dan itu menurut gue keren banget, karena buat teman-teman yang kayak sessionis atau teman-teman yang reguleran di kafe-kafe, sementara kafenya sedang tutup, ya mereka mesti putar otak tuh. Jadi itu salah satu cara yang baik juga gitu. Terus kemudian banyak juga kayak hari ini kan ada narasi yang bikin festival dari rumah aja tuh, dan itu juga apa namanya, Dit, suara lo ora ono, suaranya mati, mati, suara lo mati. Di ntar gue tulis dulu. Bentar ya guys. Apa mau kita ulang aja? Mau diulang nggak, Dim? Mau diulang nggak?